wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada seluruh anak didik Madrasah Ibtidaiyah Matla'ul Falah Siraman yang sangat kami harapkan dan kami banggakan, dan juga kepada seluruh ikhwanul muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nah, pada video pembelajaran yang pertama ini, materi yang akan kita bahas adalah seputar pengantar ilmu bahasa Arab. Bagaimanakah pembahasan materi terkait dengan pengantar ilmu bahasa Arab? Maka terlebih dahulu kita bacakan ayat suci Al-Quran yang merupakan dalil tentang keutamaan daripada bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran Arabiyan dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Inilah dalil yang menjadi bukti betapa indah dan utamanya bahasa Arab, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang merupakan firman-Nya dalam bahasa Arab. Adapun cabang ilmu daripada bahasa Arab yang perlu kita ketahui, pertama ada ilmu nahwu, kedua ilmu sharaf, ketiga ilmu balaghah, keempat ilmu mantik, dan kelima ilmu arud. Adapun bagi para pemula dalam mempelajari bahasa Arab, maka ilmu yang pertama mesti dipelajari adalah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Mengapa demikian? Karena kedua ilmu ini menjadi kerangka dasar dalam struktur bahasa Arab yang mengajarkan kita bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Arab dengan benar. Sedangkan cabang ilmu yang lainnya seperti ilmu balaghah, ilmu mantik, dan ilmu arud, ini cakupannya sudah tidak lagi mempelajari cara bagaimana membuat kalimat dengan benar, akan tetapi pembahasannya naik lebih tinggi lagi, yakni mempelajari bagaimana cara membuat susunan kalimat bahasa Arab yang indah, baik indah dari segi lafaz maupun indah dari segi maknanya. Pada dasarnya ilmu sharaf adalah merupakan bagian daripada ilmu nahwu. Adapun pembahasan dari masing-masing dua ilmu dasar tersebut adalah, pertama, ilmu nahwu mempelajari tentang struktur atau kerangka kalimat dalam bahasa Arab, sedangkan ilmu sharaf mempelajari tentang perubahan suatu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Di sini terdapat contoh dua kalimat, yakni lafaz jalasat Zaidun dengan lafaz jalasa Zaidun, yang kedua-duanya memiliki arti yang sama, yakni Zaid telah duduk. Akan tetapi yang pertama lafaz jalasat Zaidun susunannya dikatakan salah, sedangkan yang kedua lafaz jalasa Zaidun susunannya dikatakan benar. Pembahasan semacam ini terkait penyusunan cara membuat kalimat dengan benar akan dibahas tuntas dalam ilmu nahwu. Sedangkan perubahan bentuk kata seperti contoh yang tertulis di sini,
Perubahan lafaz jalasa menjadi lafaz jalasna, kemudian berubah lagi menjadi lafaz jalasat, dan seterusnya dan seterusnya. Perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab ini pembahasannya terdapat dalam ilmu shorof. Kemudian lafaz jalasa zaidun. Mengapa lafaz zaidun dalam susunan ini dibaca dengan harokat dhammah tanwin, tidak dibaca dengan lafaz jalasa zaidan umpamanya berharokat fathah tanwin, tidak pula dibaca dengan lafaz jalasa zaidin dengan harokat kasrah tanwin. Ini pun sama terkait pengaturan harokat dari setiap lafaz dalam susunan kalimat, pembahasannya terdapat dalam ilmu nahwu. Begitupun urutan dari setiap penempatan lafaznya, seperti contoh kalimat jalasa zaidun, dengan posisi lafaz jalasa ditempatkan di awal, lafaz zaidun ditempatkan yang kedua, tidak ditulis terbalik, yakni zaidun jalasa. Nah, penyusunan dari setiap lafaz dalam konteks kalimat bahasa Arab sama, yakni termasuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Adapun peran ilmu shorof dalam contoh kalimat jalasa zaidun adalah pengambilan lafaz jalasa. Mengapa demikian? Karena lafaz jalasa sendiri dalam ilmu shorof memiliki 14 bentuk, yakni jalasa jalasa, jalasu, jalasat jalasata, jalasna, jalasta jalastuma, jalastum, jalasti jalastuma, jalastunna, jalastu jalasna. Perubahan bentuk kata semacam ini pembahasannya termaktub atau terdapat dalam ilmu shorof. Dalam ilmu shorof, perubahan satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain ini tujuannya adalah untuk mencari makna yang dimaksud atau diharapkan agar dapat disesuaikan dalam setiap konteks kalimat. Dan istilah perubahan bentuk kata untuk mencari makna yang diharapkan ini dalam ilmu shorof disebut dengan amsilatul mukhtalifah. Kita masuk ke contoh lain seperti lafaz alhamdu. Kita akan bahas di mana peran ilmu nahwu dan di mana peran ilmu shorof. Pertama kita lihat dalam surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat ini terdapat lafaz alhamdu dengan harokat dhammah. Kemudian kita lihat lagi dalam muqaddimah khutbah yang sering dibacakan oleh para khatib maupun oleh para muballigh, yakni kalimat innal hamda lillah. Ternyata di sini terdapat lafaz alhamdu dengan harokat yang berbeda, yakni alhamda dengan harokat fathah. Kemudian kita pun sering menemukan sebagian para ulama atau pengarang kitab di mana para musannif dalam pembukaannya menggunakan kalimat abda'u bil hamdi. Dan ternyata dalam kalimat ini terdapat lafaz alhamdu dengan harokat yang berbeda, yakni alhamdi dengan harokat kasroh. Perubahan lafaz alhamdu dengan harokat dhammah menjadi alhamda dengan harokat fathah dan alhamdi dengan harokat kasroh, ini pembahasannya dalam ilmu nahwu. Karena dalam bahasa Arab perbedaan harokat akan mempengaruhi perubahan makna dan perubahan kedudukan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh dua kalimat berikut. Pertama kalimat daraba zaidun amron. Kita lihat lafaz zaidun berharokat dhammah, sedangkan pada kalimat kedua dibaca daraba zaidan amrun, lafaz zaidan
dengan berharokat fathah. Pada kedua contoh tersebut, perbedaan harokat pada lafaz zaidun ini mempengaruhi kedudukan lafaz zaidun dalam masing-masing konteks kalimat. Pada kalimat pertama, daraba zaidun amron, maknanya Zaid memukul Amr. Kedudukan Zaid dengan harokat dhammah adalah sebagai subjek atau fa'il. Sedangkan pada kalimat kedua, yakni daraba Zaidan Amrun, berharokat fathah, maknanya berubah, yakni menjadi Amrlah yang memukul Zaid. Kedudukan Zaid yang sebelumnya menjadi subjek atau fa'il dengan harokat dhammah langsung berubah menjadi objek atau maf'ul dengan harokat fathah. Jadi jelaslah dalam susunan kalimat bahasa Arab, perubahan harokat akan mempengaruhi perubahan makna dan kedudukan. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaplikasian daripada ilmu shorof dalam bahasa Arab. Kita masih menggunakan contoh kata atau lafaz yang tersusun daripada huruf ha, huruf mim, dan huruf dal. Dan semua kata ini yang tersusun atau terbentuk dari huruf ha, mim, dan dal memiliki akar makna yang sama, yakni tidak jauh dari arti pujian. Contohnya pada surat Al-Fatihah, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Lafaz alhamdu memiliki arti segala puji. Kemudian kita sering mendengar istilah tahmid. Pada kata tersebut terdapat unsur huruf ha, huruf mim, dan huruf dal. Dan kata ini maknanya tidak jauh dari makna pujian, yakni tahmid adalah istilah zikir untuk lafaz alhamdulillah. Kemudian nama Rasul kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat unsur huruf ha, mim, dan huruf dal yang artinya orang yang terpuji. Kemudian Rasulullah pun dinamai dengan Ahmad, terdapat unsur huruf ha, mim, dan huruf dal. Dan kata Ahmad ini maknanya adalah orang yang paling terpuji. Selanjutnya, nama-nama Islami yang sering digunakan oleh kaum muslimin seperti Hamid, yang maknanya adalah orang yang memuji, Mahmud, yang artinya adalah orang yang dipuji, dan ada pula yang bernama Hamdi, yang maknanya adalah pujianku. Dan pada lafaz-lafaz tersebut terdapat unsur huruf ha, mim, dan huruf dal. Dan kita bisa melihat bahwa bentuk kata ha, mim, dan dal memiliki banyak sekali variasi kata. Dan perubahan bentuk kata inilah yang akan dibahas dalam ilmu shorof. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat baik dari segi letak maupun dari segi harokatnya. Adapun ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk kata yang lainnya. Dan ilmu nahwu serta ilmu shorof ini sering disebut oleh para ulama dengan istilah ilmu alat. Karena memang ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala Islam dan mempelajari seluruh cabang ilmu Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis Nabi yang merupakan dua sumber yang menjadi pegangan serta pedoman hukum bagi umat Islam adalah tersusun dalam bahasa Arab.
Begitupun tafsir Al-Quran menggunakan bahasa Arab, kitab hadis menggunakan bahasa Arab, kitab karangan para ulama pun menggunakan bahasa Arab, sehingga kita tidak bisa memahami itu semua dengan baik kecuali terlebih dahulu kita belajar dan menguasai bahasa Arab. Jadi benarlah perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwa an-nahwu aula awalan an yu'lama idil kalamu dunahu lan yubhama. Ilmu nahwu yang mencakup ilmu sorof adalah ilmu pertama yang paling utama untuk dipelajari. Karena perkataan Allah yakni Al-Quran, perkataan Rasul yakni hadis, dan perkataan ulama dalam kitab-kitabnya tidak dapat dipahami kecuali setelah kita memahami ilmu nahwu dan ilmu sorof. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan singkat terkait seputar pengantar ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan kita semua ikhwanul muslimin wa muslimat, teristimewanya seluruh anak didik Madrasah Ibtidaiyah Matla'ul Falastirman, Allah berikan kemudahan serta kecintaan dalam mempelajari bahasa Arab. Amin amin ya rabbal alamin. Serta mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح